Salam jumpa kembali bagi seluruh jemaat GKI Jatinegara dimanapun Bapak Ibu berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pada malam ini kita memasuki mesbah doa di awal bulan Juli. Sebelum kita bersama-sama memasuki seluruh rangkaian mesbah doa malam ini, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah Tuhan Allah yang memberkati kami dan memimpin kami. Sebelum kami melewati seluruh rangkaian mesbah doa pada malam ini, kiranya Tuhan berkenan memberkati kami. Tuhan berkenan mengampuni segala pelanggaran dan dosa kami, baik hamba-Mu dan seluruh jemaat. Kami sungguh mohon belas kasih-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Meski mesbah doa ini terus kami selenggarakan lewat online ini, tetapi ini pun tidak akan membatasi kehadiran kuasa dan penyertaan-Mu atas setiap kami di tempat di mana kami sedang mengikutinya dengan penuh hikmat. Terpujilah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Meninggikan Tuhan dengan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Setelah kita meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan sukacita kita kepada Tuhan, mari juga kita mempersiapkan hati kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan, uraiannya dengan memuji Tuhan. Berkata pada Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dan memberkati seluruh jemaat yang dapat mengikuti mesbah doa ini secara online. Entah mereka yang berada di rumah atau memang sedang dalam perjalanan, Tuhan juga memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuduskan layakan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25-26. Memang lalu saya sudah bacakan 25-30, tapi hari ini saya hanya fokus dengan ayat 25 dan 26 karena saya akan urai dari ayat 26. Minggu lalu saya sudah urai dari ayatnya yang ke-25. Mari kita membaca ayat 25 dan 26. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Saya ulang ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Bapak Ibu, hari Minggu kemarin saya sudah menunjukkan kepada Bapak Ibu tentang
perbedaan antara sukacita, syukur, gembira, bahagia hati Tuhan Yesus dengan yang kita memiliki perbedaan. Kita bersyukur, kita bangga, kita bahagia karena sebuah pencapaian keberhasilan yang kita peroleh itu lumrah. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Bapa, hatinya bergembira penuh dengan rasa senang di hadapan Allah. Kualitasnya beda karena Bapa mau menyatakan dirinya kepada manusia. Ini syukur dan bangga yang bersifat kekal, tidak bersifat temporer atau sementara seperti yang biasa kita lakukan atau kita lewati. Dan sesudah itu, Tuhan Yesus dalam ayat 26-nya, dia mengatakan demikian. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Bapak Ibu, pertama sekali di dalam bagian ini kita mulai menemukan lewat kalimat ini, Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Artinya apa? Dia bicara tentang hikmat Bapa. Hikmat Allah begitu luar biasa. Hikmat Allah tidak saja dia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Tetapi hikmat Allah itu nyata betul bahwa dia memberikan kepada manusia jalan keluar di tengah-tengah kehidupan manusia yang terperangkap dalam dosa. Hikmat Allah yang agung ini, dia memberikan putra tunggalnya. Lahir melalui perawan Maria. Hidup dan menjalani pelayanan mati dan bangkit kembali. Waktu Yesus mengatakan syukur kepada Allah. Hal itu berkenan kepadamu Bapa. Ia melihat hikmat Allah begitu agung. Hikmat Allah begitu mulia. Untuk siapa? Untuk umat manusia itu sendiri. Maka Bapak Ibu perhatikan baik, ini kalimat yang begitu penting dari Tuhan Yesus pada waktu dia berkata, ya Bapa, itu yang berkenan kepadamu. Engkau yang berkenan di hatimu, yang berkenan padamu, hikmatmu begitu mulia dan agung untuk manusia. Perhatikan baik, ini adalah kalimat Yesus, dia sebagai manusia sejati di hadapan manusia dan kepada Bapa dia berkata, dan dia juga adalah Allah yang menjelma menjadi manusia di tengah-tengah manusia. Maka syukur dan bangga, hormat dan puji dia kepada Bapa itu begitu beda kualitasnya dengan engkau dan saya. Tidak saja itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Di sini juga kita bisa melihat adalah pernyataan Tuhan Yesus ini terkait dengan apa? Terkait dengan karakter Bapa itu. Itu yang berkenan kepadamu. Itulah karakter yang terbaik dalam dirimu. Karakter Bapa yang baik adalah dia tidak membiarkan anak-anaknya terperangkap di dalam dosa. Bapa yang baik mencari mereka, pergi membawa mereka untuk menyelamatkan mereka. Bapa yang baik dia tidak mau membiarkan anak-anaknya mendapat hukuman yang kekal oleh karena perbuatan dosa yang dipengaruhi oleh iblis. Itu sebabnya ia mengutus putra tunggalnya, menjelma menjadi manusia, mewakili anak-anaknya itu di hadapannya, menerima keadilan dan cinta kasih lewat pengorbanannya. Itulah hikmat Bapa, itulah karakter hati Bapa yang baik. Seorang Bapa dengan karakter yang baik pasti memikirkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, disinilah kita kemudian melihat kalimat ini menjadi jelas sebagaimana Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang ia cintai dan kasihi itu. Oh Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mulai menangkap bagian ini dengan begitu penting dan jelas. Lalu ada satu hal yang saya pikir kita bisa melihat dengan tepat lewat doa Yesus ini. Yaitu dia berkata, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Bapak Ibu, kalimat ini adalah satu model doa. Satu model doa dari orang Yahudi. Yaitu kalau dia berdoa kepada Bapa, ujungnya atau akhirnya dia harus berkata, hal yang berkenan kepada Bapa itu yang terbaik. Hal yang berkenan kepada Bapa itulah yang terbaik. Ini juga yang kita temukan waktu Yesus doa di Taman Getsemani. Dia berkata, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Artinya apa? Apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi perkenanan hati Bapa, itu pasti terbaik bagi
anak-anaknya. Maka Yesus berkata, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Di dalam hikmatmu, di dalam rancanganmu, di dalam kebaikan hatimu, yang berkenan padamu lah, itulah yang terbaik bagi kami anak-anakmu. Oh saudara-saudara, ini satu doa, satu pernyataan, satu syukur yang dari Tuhan Yesus berbeda kualitasnya dengan semua syukur bangga yang kita miliki. Lalu, di dalam doa seperti ini kalau kita paham dengan baik, yaitu dengan kalimat yang berkenan kepadamu, ini adalah mengembalikan atau membiarkan kedaulatan Allah yang terjadi atas anak-anaknya. Allah punya kedaulatan hal itu. Dan juga di dalam doa seperti ini mau menunjukkan bahwa maksud dan rencana Tuhan selalu terbaik. Tidak ada yang tidak. Maksud dan rencananya terbaik bagi anak-anaknya. Dan apa maksud dan rencana yang terbaik dari Tuhan bagi anak-anaknya? Ayat 25 sudah dia katakan di awalnya. Yaitu Tuhan Yesus berkata, engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Itulah yang berkenanmu, yaitu engkau menyatakannya kepada orang-orang kecil. Kata kuncinya adalah menyatakan. Menyatakan ini adalah menyingkapkan, membuka selubung. Selubung yang selama ini membatasi antara manusia dengan Allah. Selubung yang selama ini memisahkan manusia dengan Allah. Yaitu apa? Karena dosa. Sekarang selubung itu mulai pelan demi pelan diangkat, mau disingkapkan, dibukakan oleh Allah. Pertama lewat siapa? Lewat kelahiran Yesus Kristus. Lewat kelahiran Yesus Kristus, Allah menyingkapkan selubung itu, membukanya, sehingga manusia mulai melihat Allah. Maka Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Kalimat-kalimat Tuhan Yesus begitu agung. Dan juga kita tahu ketika Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus, di sana suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kita mulai menangkap betapa penyingkapan itu mulai nyata di dalam diri Yesus Kristus. Dan penyingkapan ini tidak saja waktu kelahirannya, seluruh proses perjalanan Tuhan Yesus sampai dengan mati dan bangkit naik ke surga menjadi nyata jelas bahwa Bapa menyatakan dirinya itu, kebaikan hatinya itu, hikmatnya itu, kedaulatannya itu kepada orang-orang kecil yang belum matang dalam spiritual, yaitu engkau dan saya. Oh Bapak Ibu, saudara-saudara, di sini saya kira kita mulai menangkap dengan jelas sesuatu yang agung. Ambillah contoh misalnya begini Bapak Ibu. Tiba-tiba matahari menjadi gelap. Ketika matahari menjadi gelap dan bulan bintang tidak bercahaya lagi, dan dunia ini diliputi oleh kegelapan, saya berpikir dan saya menduga akan terjadi kepanikan yang luar biasa. Kita mulai bingung, matahari sudah menjadi gelap, siapa yang bisa menyalahkannya? Bulan dan bintang juga demikian. Kepanikan itu bisa menghantui bahkan membuat manusia dalam ketakutan yang maha dahsyat dan sulit untuk terkontrol. Tetapi bagaimana kalau kita kemudian melihat matahari kemudian bersinar kembali, bulan dan bintang bercahaya lagi. Wah, hati kita penuh dengan damai, kita sukacita, kita bisa melihatnya lagi, dan kita bisa merasakan betapa karya tangan Tuhan, baik alam ini, semua menjadi jelas, dan kita bisa menikmatinya. Dan itu membuat kita pasti bahagia. Bapak Ibu, kurang lebih demikian. Andai kata Tuhan tidak menyingkapkan dirinya kepada kita, hanya ada selubung itu yang membatasi. Kegelapan menghantui seluruh hidup kita. Maka seluruh hidup ini sia-sia adanya. Tetapi syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Allah mau menyingkapkan dirinya. Menyatakan dirinya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita melihat Bapa, kita melihatnya di dalam Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Sebab Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa.
Oh, saudara-saudara, di sini menjadi agung sekali bagi kita, sehingga kita bisa memahami ketika Tuhan Yesus dalam pernyataannya, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang-orang kecil." Oh, satu sukacita dia, satu bangga dia, satu rasa hormatnya kepada Bapa itu sendiri yang mau menyatakan, yang mau membuka diri, yang mau menyingkapkannya bagi umat manusia. Tidak ada sukacita yang terlampau besar dan agung selain sukacita dan ungkapan syukur ini. Itu sebabnya saya sudah berkata, kualitasnya antara Tuhan Yesus bersyukur dengan kita pasti berbeda jauh. Kita biasa bersukacita, bersyukur untuk hal-hal yang temporer, yang kita dapatkan kisah senang, membahagiakan hati. Itu tidak salah lumrah. Tetapi begitu kita sandingkan dengan Tuhan Yesus, sudah beda jauh dari rasa syukur itu. Lalu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita sudah memahami hal seperti ini, sebetulnya sikap seperti apa yang harus kita miliki sebagai seorang anak kecil juga, yang ingin kita hidupi sebagai anak-anak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah memberikan solusinya kepada kita. Solusinya di mana? Solusinya juga Dia berikan di ayat 29. Saya bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Di ayat 29 Tuhan Yesus berkata begini, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikullah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kata kuncinya adalah belajarlah padaku. Belajarlah padaku artinya kita belajar dari sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan siapa? Sekolah kehidupan Tuhan Yesus. Nah, sekolah kehidupan Tuhan Yesus seperti apa yang bisa kita pelajari? Saya mencatat di dalam bagian ini ada 4 hal yang saya ingin katakan. Pertama adalah kita belajar dari sekolah kehidupan Tuhan Yesus, yaitu rendah hati. Rendah hati itu seperti apa? Kita ambil contoh waktu Tuhan Yesus mengambil air dalam baskom, lalu melepaskan kain, dan kemudian Dia membasuh kaki para rasul-rasulnya. Itu satu bukti Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita rendah hati. Yang kedua adalah sabar. Sabar itu kita tahu ketika Petrus menyangkal dia. Tuhan Yesus berada di tengah-tengah para serdadu. Ayam berkokok 3 kali. Petrus kemudian menyangkal dia sebagaimana yang Tuhan pernah katakan. Dengan sabar dan tenang Tuhan lewati masa itu. Dan juga yang berikut adalah tabah. Tabah ini kita tahu di tengah penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Dia dihina, ditolak, dicemeti, disakiti, diludahi, dimakotai dengan duri, sampai diejek di atas kayu salib. Dia berjalan dengan penuh kesabaran. Yang keempat adalah penuh dengan cinta kasih kepada umat manusia. Ini perlu kita teladani, yaitu sampai di atas kayu salib juga Dia tetap mau berdoa, memohon pengampunan dari Bapa bagi umat manusia, yaitu engkau dan saya. Dengan demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudara, memahami akan hal ini, kita mulai menangkap dengan jelas adalah kualitas dari Tuhan Yesus bersyukur kepada Bapa, dengan kita bersyukur, bergembira, berbeda kualitasnya. Dan saya kira setiap kita memahami hal ini dengan baik. Dan dengan demikian pula kita tahu apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika Dia berkata, "Itulah yang berkenan kepadamu Bapa." Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan juga memakai kita menjadi saluran berkat dari Tuhan dalam sekolah kehidupan Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh memasuki saat tenang, saat hening, lewat sebuah pujian yang akan disampaikan oleh seorang teman saya dari Papua. Beliau mengirimkan lagu ini untuk saya dan saya mendengarnya dan menjadi berkat bagi saya, sehingga saya meminta izin kepadanya untuk boleh mengikut sertakan pujiannya dalam Mesbah Doa malam ini. Kiranya pujian ini menjadi berkat. Judulnya Tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Tuhan memberkati.
Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan pujian yang telah dibawakan oleh rekan saya, mari kita bersama-sama memasuki beberapa pokok doa syafaat. Pertama, saya mengajak Bapak Ibu untuk dengan tenang masing-masing mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa rasa syukur dan bangga yang Tuhan Yesus miliki itu adalah terkait erat dengan engkau dan saya, sehingga kita bisa memiliki hidup yang kekal di dalam Dia. Untuk hal ini saya mengajak kita mengambil waktu dengan teduh, tenang, masing-masing berdoa di hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam saat hening ini. Berdoa mulai. Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mengajak kita berdoa bersama untuk masa new normal, yang memang kita tahu bahwa masa ini adalah masa yang belum normal sepenuhnya, agar kita tetap menerapkan protokol kesehatan, baik kita pribadi, keluarga, anggota gereja, dan juga seluruh masyarakat. Dengan demikian kita bisa bersama-sama mendukung program pemerintah ataupun kebijakan pemerintah, baik daerah dan juga pusat,
untuk bersama melewati masa pandemi COVID-19 ini. Untuk pokok doa ini juga saya mengajak kita memasuki dalam waktu hening. Kita berdoa dengan tenang di hadapan Tuhan. Berdoa mulai. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggal. Pokok doa yang ketiga, yang terakhir, saya mengajak Bapak Ibu juga berdoa untuk jemaat masing-masing di tempat di mana Bapak Ibu berada yang mengenal mereka. Entah dia itu adalah jemaat yang pada saat ini dalam kondisi sakit, atau dia sedang bergumul dengan keadaan ekonomi, atau bergumul dengan hal lain. Tentu Bapak Ibu mendapat sharing atau mendengar kisah perjalanan atau pergumulan jemaat masing-masing. Bapak Ibu mengenalnya, Bapak Ibu boleh menyebut namanya dalam doa. Entah 1, 2, atau 3 orang yang Bapak Ibu kenal, silakan mendoakannya dalam waktu hening ini. Mari bersama kita berdoa mulai. Berdoa mulai. Terima kasih banyak Bapa. Inilah seluruh doa-doa syafaat kami yang kami bawakan dalam waktu ini di tempat kami masing-masing dalam saat hening ini lewat pokok-pokok doa yang sudah kami sampaikan. Masih banyak yang tidak sempat kami sebutkan karena keterbatasan waktu yang kami sedang pergunakan. Kami terus menjadi pendoa-pendoa syafaat. Terima kasih banyak Tuhan. Kiranya Bapa dapat berkenan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memasuki mesbah doa dan sudah menaikkan pokok-pokok doa. Mari kita mengakhiri mesbah doa ini dengan menyanyikan pujian mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Mustahil bagiku.
Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian mesbah doa kita pada malam ini. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber damai sejahtera yang memanggil engkau dalam persekutuan dengannya, dan oleh kasih sayangnya Ia menghantarkanmu bersekutu dengannya, dan dalam pimpinan Allah Roh Kudus memberkati, memimpin seluruh jemaat pribadi lepas pribadi di malam ini, esok dan seterusnya. Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkatimu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita, persekutuan mesbah doa kita pada malam ini, yang Bapak Ibu juga telah mengambil bagian bersama di dalam semua acara dari awal sampai selesai mesbah doa ini. Kiranya Tuhan memberkati, tetap jaga kesehatan dengan baik, tetap memelihara kehidupan iman dengan baik, dan menerapkan protokol kesehatan di tempat di mana Bapak Ibu berada, atau secara khusus dalam perjalanan keluar rumah. Tuhan memberkati. Shalom.